yakin kita bisa surplus sekian, itu kita langsung sisihkan. Jangan kita menunggu akhir bulan setelah semua pengeluaran itu dikeluarkan baru kita nyari sisanya. Kalau kayak gitu nggak akan ada sisa sih biasanya ya. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi life skill yang akan mengajarkan mengenai ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah. Perkenalkan, aku Yolanda. Kali ini kita masih ada kolaborasi bersama dengan Blue dari BCA Digital yang akan membahas seputar hal-hal mengenai finansial. Dan kali ini tuh topiknya menarik banget teman-teman, yaitu adalah mengenai dana darurat, seberapa pentingnya dana darurat dan juga gimana sih tips untuk menabung dana darurat. Tentunya hari ini aku juga udah kedatangan dengan tamu spesial di hari weekend di Zona Blue GBK teman-teman. Ada bareng dengan Kak Yuka, alumni Blue Academy, dan juga ada Kak Bagas ya. Hai Kak, gimana kabarnya Kak Bagas dan juga Kak Yuka? Baik, terima kasih. Kalau aku juga baik, terima kasih. Oke, senang banget loh bisa ngobrol bareng-bareng mengenai topik yang hangat dan tentunya juga teman-teman juga menanti-nanti nih mengenai gimana caranya untuk nabung dana darurat. Kalau Kak Bagas, kira-kira sekarang kesibukannya ngapain aja nih hari-harinya? Sekarang saya kerja sebagai analis di Fungsi Data dan Statistik Ekonomi Keuangan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali. Oke, kalau Kak Yuka gimana nih kesibukannya? Aku sekarang kerja di FMCG sih sehari-hari, jadi kesibukannya hanya bekerja aja. Oke, pegawai kantoran ya? Udah berapa lama sih Kak Yuka kerja, Kak? Aku udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun. Kalau Kak Bagas udah berapa lama? Aku dari 2019, berarti ini udah 5 tahun lah ya. 5 tahun ya. Nah, ini kan mengenai dana darurat, Kak. Mungkin aku punya pertanyaan awal banget nih Kak, definisinya apa sih dana darurat Kak? Dana darurat definisinya sebenarnya sederhana ya, seperti namanya aja, dana darurat. Berarti dana yang harus disiapkan untuk kondisi-kondisi darurat, kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya, singkat, padat, tapi teman-teman ya, masih banyak yang belum tahu nih Kak ya, mengenai dana darurat. Kapan aja sebenarnya digunainnya? Kalau dana darurat itu karena dia memang dana yang mestinya ya kita hanya gunakan untuk keadaan darurat ya, berarti mestinya hanya kita gunakan saat ada musibah, saat ada kemalangan, saat ada kondisi darurat. Misalnya apa? Ada keluarga yang sakit, misalnya ada kecelakaan mobil atau motor, ya amit-amit ya. Tapi juga itu kan terjadi gitu ya. Atau ada kemalangan lain, misalnya ada kebakaran atau ada apa. Atau basically apapun yang memang urgent gitu untuk kita hadapi, dan itu tentu butuh cash flow lebih, butuh uang di luar dari pengeluaran yang memang biasa kita keluarkan bulanannya. Tapi ingat ya, garis bawahnya adalah kondisi yang darurat. Berarti kan benar-benar urgent banget ya. Betul. Kak ya. Jangan sampai malam minggu kan bentar lagi tanggal tua Kak. Nah. Benar sih, kita udah masuk tanggal tua ya teman-teman ya. Jadi aku mau malam mingguan mau pakai dana darurat dulu deh kayak gitu, itu bukan berarti ya. Jangan ya. Bukan ya teman-teman ya, dicatat ya, jangan sampai digunakan. Nah aku mau nanya nih ke Kak Yuka sekarang. Kan alumni Blue Academy ya Kak ya. Betul. Di-spill tipis-tipis Kak, boleh nggak sih ngapain aja di Blue Academy? Boleh. Jadi tuh pertama-tama kalau misalnya teman-teman nanti mau ikut Blue Academy juga, kalian tuh akan dapetin kayak misalnya dana darurat, sebenarnya itu juga dibahas di Blue Academy. Terus habis itu nanti investasi pertama kali, itu penting banget buat awal-awal teman-teman itu financial check up lah istilahnya kayak gitu. Nanti di Blue Academy bakal dibantu. Mungkin nanti emang teman-teman awalnya kurang paham, tapi nanti kalau ikut Blue Academy kayak aku nanti bakal dapat basic knowledge-nya. Oke, berarti benar-benar sangat membantu banget ya adanya Blue Academy. Nah, tadi kan kakak udah kerja udah selama 3 tahun ya, betul ya Kak? Selama 3 tahun. Waktu awal-awal deh Kak, gimana nih? Struggle nggak sih untuk ngumpulin dana darurat Kak? Betul. Jadi jujur banget teman-teman, aku pasti
sama seperti kalian sama seperti aku, susah banget untuk saving di dana darurat pertama kali karena udah ngepas banget dan kayak nggak tahu nih porsi seberapa banyak sih harus kita asingkan untuk dana darurat. Pasti tuh udah kepake buat operasional, makan, kosan, terus laundry, segala yang misalnya jajan lah, healing lah, kayak gitu. Jadi susah banget untuk saving ke dana darurat. Oke, berarti struggle banget ya ternyata ya. Ternyata aku nggak sendirian loh, ada temennya Kak Yuka. Sama-sama bingung waktu awal lulus Kak. Tiba-tiba ada bencana ya, aku gitu kan. Tiba-tiba tuh laptop rusak, ketimpahan maca. Waduh. Iya kan, tiba-tiba kok kayak dana daruratnya dilihat 0 gitu kan, bingung juga ya. Padahal sangat urgent banget ya. Nah, kira-kira nih Kak Bagas, ada tipsnya nggak sih Kak buat yang pemula apalagi fresh graduate nih? Jangan sampai hilafnya healing sama self reward terus. Biar ngumpulin dana darurat berarti gitu ya. Sebenarnya sederhana sih. Kita mungkin untuk orang yang sudah bekerja, sudah mulai punya penghasilan, dan otomatis di sisi lain udah mulai membiayai hidupnya sendiri gitu ya. Entah itu bayar kos, laundry, bensin atau transport dan seterusnya. Itu yang pertama kita harus cek sih. Kita sebenarnya punya penghasilan secara bulanan itu baik yang rutin ataupun tidak ya. Kadang-kadang kan mungkin ada side job itu, side hustle ya bahasa zaman sekarang itu juga dihitung kira-kira sebulan tuh ada berapa, dan di sisi lain kita juga monitor, benar kata Kak Yuka tadi ya, kita financial check up dulu, kita monitor dari sisi pemasukan, kita monitor juga dari sisi pengeluaran. Apa aja sih yang kira-kira memang benar-benar harus keluar pada rentang 1 bulan itu, dari gajian sekarang sampai gajian selanjutnya. Misalnya yang makan itu kan jelas ya, tapi makannya kayak apa itu kan beda cerita. Makannya harus makannya kayak apa itu beda cerita. Nah seperti itu, kita harus list, setelah itu kita tahu pemasukan kita berapa dan pengeluaran kita berapa. Kalau memang dari pemasukan itu masih ada surplus, masih ada lebih, nah itu yang harus kita alokasikan untuk dana darurat. Dan setelah kita tahu, oh ternyata sebenarnya surplus kok, sebenarnya gue bisa hidup di bawah dari pemasukan gue. Nah itu kita jadikan acuan, surplus itu kita jadikan acuan untuk bulan-bulan selanjutnya. Kuncinya di sini nih. Kita jadikan acuan di awal bulan atau di awal gajian lah ya. Itu kita tahu, kita yakin kita bisa surplus sekian, itu kita langsung sisihkan. Jangan kita menunggu akhir bulan setelah semua pengeluaran itu dikeluarkan baru kita nyari sisanya. Kalau kayak gitu nggak akan ada sisa sih biasanya ya. Betul ya, kayak ini berdasarkan pengalaman. Iya, tentunya. Betul, menarik banget nih. Berarti memang sebenarnya bisa dibudgeting di awal ya. Betul. Nah, kalau Kak Yuka gimana? Problem juga nggak nih masalah budgetingnya Kak? Oke, jadi awal-awal pas kalau misalnya dulu pertama kali kerja dapat gaji pertama itu budgetingnya susah banget. Terus abis itu sekarang karena tadi bener kata Kak Bagas kita ada surplus, terus juga baru mulai tahu tuh dari blog akademi juga sebelumnya kalau misalnya basic knowledge dan darurat tuh harus kayak gimana sih. Nah dari situ udah tuh mulai disisihin pertama-tama. Cuman memang awal-awal pengaplikasiannya itu kan beda-beda lifestyle, beda-beda income, itu kan pasti juga jadi salah satu faktor. Jadi mungkin sampai sekarang pun juga agak sedikit struggle nih buat budgetingnya itu sampai mana sih, kayak gitu. Oke, ini menarik juga sih Kak Bagas, aku juga pengen tahu nih. Sebenarnya kan tadi kan sempat mention mengenai lifestyle. Oke. Apakah lifestyle ini masuk juga ke dana darurat waktu kita budget plan? Terus kita kan nanti harus nabung ya Kak ya? Iya. Nah, kira-kira tuh masuk juga nggak sih kategorinya itu? Terkait lifestyle ini memang jadi tricky ya, karena setelah kita punya income ya kita sendiri gitu ya, maksudnya uang kita hasil kerja keras kita kan, seolah-olah kita jadi kadang punya legitimasi ya untuk self healing lah, untuk gue udah kerja capek, gue pengen ngapain aja terserah gue dong, toh duit gue. Dan itu kan akhirnya jatuh ke lifestyle ya. Tapi balik lagi ya mungkin awal-awal kerja kayaknya bisa dibilang apa ya, mungkin hampir semua orang, saya juga begitu pasti, karena kan baru punya uang, baru ngerasain uang sendiri, baru merasakan kebebasan menghasilkan uang dan menghabiskan uang juga gitu ya. Nah kalau kayak gitu sih ya memang tentu akan berpengaruh ya ke
alokasi dana darurat. Tapi mungkin seiring waktu dan seiring kita sadar dengan belajar, salah satunya mungkin lewat Blue Academy itu, kita juga harus mulai berpikir bahwa hidup ya nggak bisa gini-gini aja dong. Kita kan harus punya tujuan juga jangka panjang. Kita juga harus antisipasi, karena yang namanya hidup kan roda berputar. Kadang kita di bawah, nah ketika di bawah ya kita harus siap. Salah satunya ya persiapannya ya bikin dana darurat itu gitu sih. Sehingga ya pada akhirnya lifestyle harus disesuaikan ya. Di sini kita nggak ngomong kita nggak boleh self healing, nggak boleh self reward, nggak boleh bersenang-senang, bukan begitu juga. Tapi mungkin kuncinya adalah menyeimbangkan ya, bagaimana supaya kita tetap bisa menikmati apa yang kita hasilkan, tapi di sisi lain juga kita memang punya alokasi juga. Jadi memang harus keduanya berjalan beriringan. Karena kayaknya apalagi anak zaman sekarang kali ya, kalau nggak ada alokasi buat healing-healing, buat nongkrong-nongkrong gitu, kayaknya nggak semangat juga ntar hidupnya. Kerjanya nggak semangat juga. Tapi loyo banget ya. Iya. Ya. Oke, nah tadi kan udah dimention juga mengenai lifestyle dan juga dana daruratnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, sebenarnya normalnya nih berapa kali gaji nih Kak? Atau mungkin harus berapa kali pengeluaran gitu? Ini menarik nih. Soal dana darurat, berapa kali atau seberapa banyak lah ya berarti yang harus dikumpulkan. Biasanya sih secara teori ya, mungkin untuk yang single itu sekitar 3-6 kali pemasukan. Biasanya pemasukan buat biar aman. Dan untuk yang sudah berkeluarga mungkin bisa di 6-12 kali pemasukan. Tapi balik lagi sih kalau menurutku, karena ilmu keuangan ini pada akhirnya sebuah ilmu yang dinamis, dan acuan-acuan tadi, teori-teori yang tadi hanya dipakai sebagai acuan atau pakem aja. Pada akhirnya itu kita yang nentuin seberapa banyak kita merasa aman. Jadi dana darurat adalah konsepnya kan dipakai nanti ketika ada kondisi darurat. Misalnya kondisi paling buruk adalah layoff. Kita nggak punya lagi penghasilan, tapi hidup harus terus berjalan. Apalagi yang udah punya istri, punya anak, punya tanggungan, itu hidup harus terus berjalan, tagihan jalan terus. Itu gimana supaya kita tetap bisa hidup ketika bahkan kita nggak punya income. Ya mau nggak mau ngeruk dana darurat kan, mantap, makan tabungan gitu kan. Okay. Nah itu jadi tadi pakemnya untuk single 3-6 kali pemasukan, untuk yang berkeluarga 6-12 kali. Tapi pada akhirnya seberapa nyaman kita dengan dana tersebut tersedia di rekening kita atau di aset liquid kita. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan 2 kali, untuk kita single misalnya 2 kali, penghasilan sudah merasa nyaman, cukup cuman sekedar 2 kali, ya itu silahkan. Menurutku jadi semuanya dinamis, tapi ya tetap ada pakemnya seperti itu. Tapi pada akhirnya kembali lagi ke orangnya, merasa nyaman punya dana talangan tuh seberapa banyak. Kalau butuh, aku masih single tapi aku butuh 24 kali pemasukan, ambis gitu ya. Ya boleh juga, nggak ada salahnya gitu. Tapi ketika kita bicara dana darurat, pada akhirnya kan dana darurat ini dana yang harus kita alokasikan di aset yang liquid ya sebaiknya ya. Sehingga dengan demikian mungkin akan ada korbanannya berupa return atau hasil investasi yang tidak optimal. Sehingga pada akhirnya ketika kantong kita nanti terlalu banyak dialokasikan ke dana darurat, mungkin portofolio return dari aset kita ini, istilah uangnya tuh nggak sekolah gitu, sayang, uangnya nggak menghasilkan. Tapi kalau memang nggak bisa, Kak, gue tuh memang nggak nyaman kalau duit pegangan gue di tabungan cuma segini, gue harus banyak. Ya oke, it's okay, it's yours, you do you gitu. Oke, jadi secara teori itu bisa 3-6 kali pemasukan ya Kak ya? Betul ya. Nah, waktu kemarin COVID nih Kak, nah kita bicara waktu COVID ya Kak Yuka ya. Kira-kira ada perubahan nggak sih? Maksudnya seberapa amannya, zona amannya gitu. Kalau dari Kak Yuka sendiri nih, kan ngeliat fenomena COVID kan agak mengerikan juga ya Kak ya. Banyak yang layoff, kapan dapat pekerjaannya nih kita juga belum tahu nih kapan gitu. Benar. Nah, dalam situasi itu banyak juga pakar nih yang bilang nih Kak, kalau misalkan dana darurat itu harus 6 kali karena kita belajar dari waktu COVID lalu. Kalau dari pandangan Kak Yuka, zona amannya gimana nih Kak? Oke, dari pandangan aku sendiri, zona amannya itu pertama-tama, tadi aku juga setuju sama Kak Bagas, itu kan lifestyle itu sebenarnya nggak harus dipenuhi semua. Yang penting itu dana daruratnya dulu. Terus juga aku secara teori juga sempat juga kemarin dari Blue Academy juga sama kayak Bagas, pernyataannya 3-6 kali kalau aku masih single kan. Cuman kedepannya kan sebenarnya aku semakin tambah umur nih, terus aku juga pasti ada life stages selanjutnya kayak misalnya menikah atau punya anak. Jadi itu zona aman aku di sekarang memang 3-6 kali, tapi kalau misalnya aku mau kayak jangka panjang dana darurat itu mungkin yang tadi kayak kalau bilang 6-8 kali zona amannya.
Tapi kalau misalnya kita ngomongin COVID kemarin, karena pas aku masih single, ya sebenarnya 3-6 kali udah cukup sih. Toh juga sebenarnya aku juga salah satu yang beruntung, aku untuk ada saat COVID itu aku masih punya kerja tetap. Jadi di saat itu juga sebenarnya struggle-nya memang seperti yang tadi awal aku bilang, untuk budgeting ke dana daruratnya itu yang lebih sulit sebenarnya. Oke, ini menarik banget ya. Berarti lebih ke cara budgetingnya ya Kak ya. Nah, sekarang kita nanya lagi sama Kak Bagas nih. Mengenai cara budgeting Kak, sebenarnya nih, aku baru terima gaji Kak. Gimana sih Kak baiknya nih Kak diapain nih? Uangnya plot-plotannya seperti apa? Berapa persennya seperti apa? Oke, balik lagi kalau pas awal terima gaji dan tadi ya sebenarnya paling utama kan kita financial check up. Dalam arti financial check up adalah kita tahu ya sebenarnya penghasilan kita tuh sebulan tuh berapa dan pengeluaran kita tuh sebulan berapa. Ya pengeluaran di sini boleh lah termasuk lifestyle, tapi ya jangan lifestyle yang super hedon banget juga ya. Jangan sengajain kamu bilang lifestyleku memang begini Kak, aku memang nggak punya lebihan ya. Cobalah dilihat-lihat, siapa tahu ada yang bisa dikurangi bagian-bagian hedonnya seperti itu. Sehingga pas awal dapat gaji itu kita langsung pertama-tama ya sisihin untuk dana darurat dulu sampai tadi ya tujuan besaran dana darurat itu tercapai gitu. Setelah itu baru kita alokasikan ke pengeluaran-pengeluaran yang wajib, misalnya yang jelas-jelas bayar kosan, bayar listrik, laundry mungkin bulanannya, terus kalau ada cicilannya kita sisihkan walaupun belum jatuh tempo ya, tapi kita sisihkan dulu lah di rekening tertentu atau rekening khusus gitu misalnya, bisa kan? Sehingga kita tuh ini untuk menjaga sih sebenarnya, untuk menjaga psikologis kita nggak merasa dalam tanda kutip ya nggak merasa cukup atau kaya gitu, nggak merasa kaya. Artinya nggak merasa mentang-mentang gue lagi punya duit nih baru gajian nih, padahal karena mungkin lagi seneng, lagi euforia baru dapat gajinya gede cukup, kita lupa bahwa sebenarnya kita tuh jelas-jelas punya tanggungan-tanggungan yang harus dibayar, walaupun belum jatuh temponya gitu ya. Maksudnya kan kita nggak tahu kan, kadang-kadang kayak bayar kosan mungkin tengah bulan, bayar laundry nanti akhir bulan, nggak pas banget kita gajian. Tapi kan setelah kita dapat gaji ya, yang untuk yang itu dulu tuh yang kelihatan bisa kita sisihin ke rekening khusus supaya nanti ketika waktunya kita untuk bayar kita udah punya uang dan nggak dihabiskan dulu di awal untuk foya-foya yang nggak jelas gitu kali ya. Oke, berarti sebenarnya bisa untuk di pocket gitu kali ya. Iya. Lebih gampangnya. Nah, betul. Aku juga mau ngasih tau juga nih Kak. Jadi itu di Blue by BCA Digital itu ada juga gitu. Namanya Blue Savings untuk nabung. Dan juga ada pocket-pocketnya juga. Mungkin akan lebih memudahkan juga ya. Jelas itu. Kalau aku sih merasa jauh lebih mudah dan nyaman untuk nabung dan ngeplot uang gitu. Apalagi cuman satu rekening, jadi aku nggak perlu tumpuk-tumpuk banyak rekening ya Kak ya. Bener sih, itu kepake banget. Juga. Betul. Nah, ini aku juga mau nanya ke Kak Bagas lagi. Tadi kan udah mengenai presentasi dan juga budget plan-nya. Nah, kalau untuk permasalahan investasi nih Kak, ini juga menarik banget nih Kak. Sebenarnya boleh nggak sih investasi dan dana darurat itu dilakukan secara bersamaan? Secara, jadi 10% misalkan buat investasi, 10% buat dana darurat, atau better dana darurat dulu harus punya 3 kali lipat misalkan, baru nanti kalian investasi. Better yang mana nih Kak? Ini menarik ya, dan tadi aku kayaknya belum jawab soal persentase ya. Jadi kalau soal persentase alokasi itu agak susah ya. Kenapa? Karena kan income orang range-nya beragam ya, dari let's say dari UMR sampai yang ratusan juta sebulan tentu nggak bisa disamain, dan gaya hidupnya juga nggak bisa disamain. Gaya hidup di sini dalam arti ya gaya hidup dia dan tanggungan dia ya kan, ada yang sandwich, ada yang laki tidak sandwich seperti itu kan, sehingga pada akhirnya ya menurutku di sini terkait dana darurat yang harus digarisbawahi untuk penting dilakukan adalah kita bangun habitnya. Untuk setiap bulan kita selalu sisihkan berapapun yang dirasa memang ada kelebihan, ada surplus di sana antara pengeluaran wajib dan pemasukan kita sisihkan. Habit itu yang harus dibangun. Terkait persentase itu menyesuaikan lah untuk setiap orang. Mungkin bisa ambil gampangnya ya 10% lah. Minimal, apa ya nggak bisa sih kita saving 10%? Itu orang bisa ngomong kayak gitu bagi orang yang let's say gajinya 10 juta ke atas gitu. Tapi kan kalau orang yang gajinya UMR mungkin untuk bayar kosan gitu udah ngepres, makan, transport dan segala itu udah ngepres. Jadi agak tricky di sini kalau kita pakai patokan-patokan berupa persentase gitu ya. Yang jelas tadi habitnya setiap dapat gaji langsung kita sisihin, setiap dapat gaji kita sisihin. Dengan demikian ntar lama-lama menjadi bukit juga sih pasti. Nah, untuk selanjutnya yang investasi
apakah boleh gitu ya dilakukan secara beriringan antara dana darurat dan investasi? Ya sebenarnya pada prinsipnya nggak ada yang ngelarang sih. Kenapa nggak ada yang ngelarang? Ya karena semua punya tujuan masing-masing. Tapi balik lagi ya, tapi yang namanya investasi itu kan tujuannya mungkin untuk meraih return ya, meraih return lah ya, apa sih hasil yang maksimal gitu dari uang yang kita punya, cuannya yang paling besar kalau bisa kita taruh di investasi di instrumen yang itu. Kalau dana darurat, tentu yang kita harus garis bawahi karakteristiknya itu dia harus liquid. Harus liquid artinya seketika kita butuh, kayak tadi kakaknya laptopnya ketimpahan matcha atau ketimpahan kopi kayak gitu kan, langsung nggak bisa dipakai, langsung rusak, butuh biaya servis sekian juta. Kalau nggak punya ya kita nggak bisa kerja dan nggak bisa melanjutkan hidup, itu kan akan berabe. Nah konteksnya apabila memang dana darurat itu tidak tercukupi dan kita misalnya ngambil approach yang bareng nih ya, dana darurat jalan bareng dengan investasi. Ketika dana darurat itu nggak cukup, kita terpaksa mencairkan kantong investasi kita, itu nggak ada jaminan kantong investasi itu akan berada pada posisi yang untung. Bisa jadi apalagi kalau investasinya pada yang volatile, karena kita ngincer return yang tinggi, otomatis dia pasti volatile. Volatile itu artinya ada resiko, ada potensi rugi. Kalau itu pas posisi rugi gimana? Siap nggak nerima ruginya? Itu sehingga resiko itu yang sebenarnya harus kita pahami, harus kita mengerti. Jadi, balik lagi, karakteristik investasi itu biasanya orang mencari return, tentu sesuai dengan risk appetite, kemampuan dia menanggung resiko. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang berani fluktuasinya tinggi, ada yang kecil-kecil aja lah, yang penting cuan. Nggak apa-apa lah, nggak gede-gede amat, yang penting cuan. Sisi lain, dana darurat sifatnya harus yang liquid. Dengan demikian mungkin kita korbankan return di situ, sehingga ketika ini jalan beriringan akan ada case kemungkinan investasi kita cairkan pada kondisi yang tidak optimal, rugi kan? Sehingga ya mungkin kalau boleh apa enggak boleh, silakan kepada pribadi masing-masing untuk tentukan. Tapi kalau aku boleh kasih saran, baiknya sih dana darurat dulu. Jadi memang sebenarnya ini menjadi apa ya? Mungkin permasalahan yang cukup umum ditemukan di teman-teman maksudnya di masyarakat secara umum, bahwa dana darurat belum terpenuhi tapi investasi udah pengen mulai jalan. Padahal sebenarnya kalau memang kita lihat tingkatannya yang benar-benar strict gitu ya, step by step, itu adalah ya kita tentu pertama siapkan dana darurat dulu, sehingga kalau ada event-event yang tidak menyenangkan itu terjadi dan kita butuh untuk dana tambahan sebagai untuk menanggulanginya, itu kita nggak goncang gitu posisi finansialnya, dan investasinya dan segala macam itu tidak harus dicairkan. Itu kemudian nanti kita bicara proteksi ketika ada event-event kemalangan yang memang bisa ditanggung oleh produk-produk asuransi ya di sini. Seterusnya baru nanti kita bicara investasi. Tapi kalau emang nggak sabaran banget ya boleh aja, tapi resikonya begitu ya. Jadi nggak optimal pada akhirnya kalau mau berjalan berbarengan. Itu sih pendapatku ya. Oke, jadi sebenarnya dana darurat itu yang paling utama baru investasi. Betul. Nah, kayak aduh, ini urutannya nggak susah kok kan? Kira-kira dari based on pengalaman Kak Yuka yang kan tadi sempat struggle, aku mau nanya dong, kapan kakak tuh sadar dana darurat itu penting banget? Punya kejadian apa sih Kak? Kalau aku tadi matcha ya, laptop aku nggak bisa kerja, dia nggak bisa ngasih uang gitu. Nah kalau kakaknya ada kejadian-kejadian lucu yang unik banget nggak nih Kak kira-kira? Sebenarnya lucu sih enggak, tapi pasti dialami banyak orang yang menggunakan Jadi kemana nih sebenarnya? Oke, jadi tuh dulu akhirnya mulai coba nih mau saving ke dana darurat, terus abis itu terlalu ambis kan tuh dana daruratnya, kayak wah mau savingnya banyak banget, saya jajan sedikit deh nggak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba pas lagi transportasi seperti biasanya, pulang pergi kerja, pas pergi kerja itu kita kan nggak tahu ya hari kemalangan kita di mana, jadi HP saya itu dicuri kayak gitu. Nah di saat itu saya pengalaman itu pahit banget, karena saya itu punya tabungan bukan untuk membeli HP baru, atau dana darurat itu bukan beli HP baru. Akhirnya ternyata dana daruratnya itu mau nggak mau harus dipakai untuk beli HP baru. Kalau misalnya benar dari kata Kak Bagas, kalau misalnya dana daruratnya ternyata cukup, kalau nggak cukup, terus abis itu juga waktu itu aku juga sempat ambis tuh.
aku taruh dana darurat itu juga bukan cuma di liquid doang Kak Bagas. Jadi itu ceritanya aku itu ambisnya, aku mikirnya kalau misalnya aku taruh di liquid berarti nggak ada return. Iya betul. Terus aku kayak merasa rugi nih kayaknya. Akhirnya aku ke yang non liquid yang susah diambil. Udah setelah itu saya sedikit trauma sih. Trauma banget Trauma, iya. Terus abis itu akhirnya mulai sekarang karena ada event dan kejadian yang seperti itu, akhirnya saya kebanyakan taruhnya di liquid. Tapi memang sih saya masih penasaran juga untuk non liquidnya. Karena jujur kalau misalnya dari saya mikirnya kalau misalnya sekarang kita ceritanya dana daruratnya misalnya udah tercapai nih di zona aman yang tadi udah sampai 3-6 kali di liquid. Nah boleh nggak sih sebenarnya aku tuh ke non liquid juga kayak gitu sih. Wow, kejadiannya sangat-sangat keren banget ya Kak ya, sampai akhirnya langsung aku trauma banget gitu, jadi pengen beresin dari daruratnya dulu. Nah sekarang Kak Bagas tadi kan udah dijelasin mengenai sempat pakai instrumen yang pengen menguntungkan. Sebenarnya dana darurat ini kita harus tahu itu di mana sih Kak? Dan kira-kira instrumen-instrumen ini apa aja? Iya, dana darurat balik lagi ya, kan kejadian kemalangan kayak itu kan nggak di kalender bener ya. Betul. Jadi datangnya sewaktu-waktu sehingga kadang kita butuhnya juga sewaktu-waktu. Artinya apalagi kayak tadi contohnya handphone hilang kecopetan itu kan gimana sekarang kita hidup tanpa handphone kan nggak mungkin ya. Artinya harus saat itu juga beli segera lah gitu. Nggak bisa kita tunda-tunda nanti sampai uangnya terkumpul kan gitu. Nah sehingga melihat konteks-konteks biasanya use case penggunaan dana darurat itu tiba-tiba dan mendesak, maka saranku adalah yang pertama kita punya taruh dana darurat adalah di instrumen yang liquid. Yang liquid artinya yang bisa segera dicairkan kapan saja kita butuh. Kita butuh langsung kita bisa gesek kartunya, let's say kayak gitu. Langsung kita bisa kris kayak gitu. Kedua, nah kaitannya dengan liquid tadi biasanya memang instrumen yang liquid itu tidak menguntungkan ya, benar itu. Karena emang itu korbanannya. Tapi di satu sisi biasanya yang menguntungkan itu juga membawa resiko kan, karena dia yang volatile itu ya volatile atas ya volatile bawah juga, jangan lupa ya teman-teman. Nah untuk itu kita di sini berarti juga bicara resiko ya. Nah dana darurat aku sih sebenarnya nggak terlalu menyarankan ya. Kalau kita bicara dana darurat apalagi dalam threshold yang tadi secara teoritis ya 3-6 kali lah saya untuk yang single itu nggak menyarankan untuk ditaruh di tempat yang pertama tidak liquid, kedua beresiko. Ya beresiko ini sebenarnya kan positif ya. Positif itu dalam artian berpotensi menghasilkan return yang besar, tapi juga beresiko rugi tentunya karena itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah sehingga kalau ditaruhnya di mana ya saranku sih di current account atau tabungan biasa lah ya. Kalaupun mau ditaruh di yang tidak liquid, itu bisa ditaruh di instrumen-instrumen yang minim resiko. Misalnya milik pemerintah, utang milik pemerintah. Itu kan bisa kita kategorikan sebagai instrumen yang zero risk ya, nggak ada resikonya. Tapi balik lagi, di tempat seperti itu belum tentu bisa dicairkan secara instan. Dan belum tentu bisa dicairkan penuh. Ada yang hanya bisa dicairkan setengah, kayak gitu. Nah, sehingga ya pada akhirnya lebih baik memang di instrumen yang liquid. Tapi berdasarkan, karena aku diskusi juga kan ya sama teman gitu ya, biasalah hal-hal kayak gini. Itu kalau ditaruh di yang liquid juga memang kita punya beberapa orang lah, bukan kita ya. Beberapa orang itu punya tendensi, kita punya uang sehingga kita tendensi untuk splurging, untuk berfoya-foya itu besar gitu. Padahal itu balik lagi itu sebenarnya kita tahu itu dana yang kita taruh situ memang dana yang kita kumpulkan untuk dana darurat. Tapi dia merasa kaya kemudian beli apa gitu kan. Padahal itu bukan peruntukannya gitu. Jadi ya memang sebenarnya yang paling bagus ditaruh di tempat liquid, tapi kita yang harus punya self control. Kalau perlu kita bikin tabungan yang nggak usah ada kartunya, jadi nggak bisa gampang ditarik uangnya, nggak bisa gampang kita ke ATM, nggak usah ada mobile bankingnya. Nah kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu alternatif tempat kita naruh dana darurat untuk meminimalisir tendensi kita foya-foya mentang-mentang punya duit kan biasa gitu ya. Oke, ini betul banget nih ya.
Mungkin tadi udah dikasih sarannya juga ya Kak ya ke teman-teman. Dan kalau Kak Yuke, kira-kira tim yang sisakan atau nanti aja deh waktu awal-awal langsung cut, atau nanti aja waktu lihat sisa-sisa uang gaji gitu untuk dana daruratnya ini? Karena tadi udah sempat kecopetan, jadinya udah trauma banget. Jadi tim sisihkan pertama kali sih, pas udah dapet gaji langsung aduh buru-buru dana darurat, jangan sampai tiba-tiba HP saya hilang lagi kayak gitu. Itu kan saya HP ini ya hal yang tadi Kak Bagas bilang itu tuh important banget, kita tuh pakai sehari-hari. Terus aku juga sekarang harganya pun juga kebanyakan pasti di atas 1 juta, nggak bisa akhirnya memakan saving aku yang lain, atau misalnya ternyata aku harus cost untuk kayak transport, akomodasi, cost dan macam itu jadi kepotong juga kayak gitu sih. Oke, berarti memang udah melakukan dengan benar, betul nggak sih? Iya. Dari singkat gitu ya, ke dana darurat. Nah, kira-kira kalau Kak Bagas, kan tadi kan udah cukup ini ya, lama banget nih kerjanya, dari tahun 2019 sampai 2024 nih Kak. Waktu awal-awal juga punya struggle yang sama kayak aku dan juga Kak Yuke. Kira-kira momen apa dan kapan Kakak tuh sadar banget nih mengenai dana darurat ini? Dana darurat, aku sih ketika ini ya, waktu itu sempat mobilku kesenggol lah waktu itu ya, kesenggol dan kena bagian lampu-lampu yang notabene agak mahal kayak gitu. Kemudian ya body partnya juga perlu perbaikan. Nah di situ mobil belum masuk insurance dan dana darurat juga ya apa adanya. Biasalah anak baru kan. Kayak gitu ya, terus ya udahlah di situ, woi ini ternyata perbaikan mobil even kayak cuma kepentok sedikit itu kan mahal ya, apalagi kalau kena body part yang kayak lampu kayak gitu mahal. Waduh, ini nggak bisa nih. Dari situ ya kita lihat lagi dan kita benahi step by step-nya tadi, dari mulai dana darurat, terus kemudian kita naik lagi ke proteksi, baru ntar setelah itulah gampang investasi. Memang kalau aku sih dulu kecenderungannya kayak apa ya, mungkin ngelihat teman-teman juga sih kayak sedikit banyak FOMO kali ya, tapi sebenarnya enggak sih, karena aku trading saham udah dari zaman aku punya KTP udah langsung dulu gitu, udah cukup lama masuk ke industri keuangan. Jadi sebenarnya nggak FOMO amat, tapi makin sini kan orang dengan instrumen yang beda-beda ya, ada cryptocurrency dan segala macamnya itu. Kemarin juga NFT itu yang cukup booming kan, nah kayak gitu-gitu. Kayaknya kok orang gampang banget ngasihin duit. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang kayak langsung loncat gitu ke investasi. Kalau aku juga dulu agak kecenderungannya begitu, padahal nggak bisa, kita lebih baik step by step aja. Apalagi setelah sekarang punya istri gitu kan, kita harus mikir jangan sampai kalau kita kenapa-napa, butuh apa, istri nggak bisa makan, nanti kalau udah punya anak-anak nggak bisa makan kan, janganlah. Makanya kita tetap harus punya dana yang liquid berupa dana darurat itu gitu sih. Oke, berarti benar-benar pengalaman itu guru terbaik ya Kak ya. Mahal sih. Untuk kita semua ya. Nah ini kan aku mau nanya juga nih Kak, sebelum podcastnya ini berakhir, buat teman-teman, apalagi yang barusan lulus Kak, atau yang baru banget yang mau masuk kerja, biasanya udah excited kan ya, dan udah kayak punya plan 6 bulan awal, aku mau healing ke A, terus aku mau beli baju, aku mau upgrade penampilan, gitu kan, biasanya kayak gitu kan sih Kak. Nah kira-kira apa sih yang bisa Kak Bagas saranin buat teman-teman yang baru sedang fresh graduate nih mengenai dana darurat? Kalau aku bilang sih mungkin apa ya, take it easy lah ya. Take it easy dalam artian mungkin sekarang kan banyak juga ya informasi tentang perencanaan keuangan, kita bisa dapetin di internet. Ada pakem-pakemnya, minta sekian persen. Baik lagi, tadi aku cuma mau ngasih tahu dan menekankan itu semua hanya pakem atau teori, katakanlah begitu. Pada akhirnya yang tahu kondisinya adalah diri masing-masing. Pada akhirnya yang tahu balance-nya di mana itu diri sendiri, sehingga ya mungkin ya akan ada tendensi untuk foya-foya dan berfoya-foya lah dengan gaji yang baru, yang awal-awal baru kita terima itu. Tapi mudah-mudahan segera tersadar dan mudah-mudahan segera bisa menyadari bahwa pada akhirnya uang tidak hanya untuk lewat-lewat aja. Mudah-mudahan tidak perlu mengalami kayak kita juga ya. Betul. Lewat kejadian-kejadian yang memang menjadi teguran keras gitu. Mahal pelajarannya. Mudah-mudahan nggak perlu begitu. Udah nyiapin duluan.
sehingga teman-teman bisa lebih siap menghadapi apapun yang akan dihadapi oleh teman-teman. Karena ya makin kesini dunia makin uncertain, makin nggak jelas kan, volatilitas di dunia ini makin tinggi. Kita nggak tahu kapan kita bisa amit-amit kena layoff atau ada musibah. Nah, itulah coba teman-teman coba pikirkan. Kalau buat foya-foya sih gampang ya. Asal ada duit itu mah gampang menghabiskan. Tapi kan kalau kita butuh sesuatu yang darurat dan kita butuh likuiditas itu, ya siapa yang mau bantuin kalau bukan diri kita sendiri? Siapa yang mau nolongin kita gitu kan? Belum tentu. Sehingga ya itulah, jangan terlalu berfoya-foya. Hiduplah sewajarnya. Tapi juga aku nggak sebagai advokat hidup yang terlalu gimana ya, terlalu frugal gitu ya, dalam arti ya strike the balance lah, dan balance-nya seperti apa teman-teman yang tahu. Jangan sampai kita juga kerja jadi tidak semangat, tapi jangan sampai juga kita menjadikan healing-healingan itu sebagai legitimasi untuk kita selalu boros dan memfoya-foyakan duit kita gitu sih kali ya. Oke, wow, keren banget loh poin-poinnya, jangan lupa dilaksanakan ya teman-teman ya. Dan kalau untuk Kak Yuka nih ya, kan tadi kan udah ada pengalaman pahit juga ya Kak ya, dan sempat bingung juga mengenai budget plan dan juga untuk nabungnya. Mungkin boleh nggak sih dikasih saran juga ke teman-teman gimana caranya biar kakak konsisten sampai detik ini? Oke, jadi kalau sekarang aku itu mulai dari misalnya gajinya masuk, aku itu udah buat kayak misalnya di Excel, atau mungkin sekarang banyak semua udah punya HP ya, jadi mungkin ada aplikasi notes gitu, langsung disisihin nih kira-kira fixed income kita itu berapa per bulannya, terus abis itu dari dana daruratnya itu kalian mau invest tuh seberapa banyak, tapi jangan sampai ngorbanin fixed income-nya juga, karena kita harus terus berjalan hidup meskipun kita juga harus saving dana daruratnya. Terus abis itu juga jangan lupa, karena kemarin sempat pakai Blockroom juga, jadinya pakai aplikasi yang ada pocketnya itu juga banyak. Kayak misalnya tadi kakak bilang itu pakai Blue Saving, itu juga sebenarnya bisa. Aku juga sempat sih pakai itu, dan juga sekarang kebetulan lagi keperluan lain. Aduh, jadi keceplosan. Yang harus kurang lebih pakai dana daruratnya itu. Kayak gitu. Terus abis itu pun setelah itu kita juga harus sering-sering financial check up juga ya sebenarnya. Betul. Kalau guys, meskipun juga seringkali juga aku suka lupa tuh financial check up sebenarnya ternyata tuh penting, dan waktu itu juga sempat sharing hal tersebut. Kayak misalnya kita harus lihat lagi pengeluaran kita kayak gimana, mungkin tiap bulan sekali kali ya. Bisa. Atau idealnya berapa lah? Kalau untuk financial check up mungkin karena tergantung ya, kalau pengeluaran dan pendapatannya cukup berfluktuatif mungkin perlu dicek bulanan, tapi kalau sebagai karyawan biasanya mungkin pengeluaran dan pemasukan tuh relatif tetap lah ya, mungkin bisa quarterly cukup. Gitu. Baru juga nih. Aku biasanya kayak financial check up itu kayak sebulan sekali, terus sering insecure kayak aduh cukup gak ya kayak gitu. Ya sebenarnya boleh aja sih, nggak ada salahnya sih, cuman kadang-kadang kan kita males ya, yang penting tahu pakemnya segini ya. Oke lah, cukup. Yang penting kita bisa nabung segini, ada alokasi buat apa-apa. Tadi lewat pocket-pocket itu bisa terpenuhi. So far so good sih. Tapi kalau memang mau setiap bulan kita cek, nggak ada salahnya. Siapa tahu tiap bulan gaji naik. Amin. Paling kencang ya. Langsung kencang gitu ya sih. Jadi sekarang tiap bulan akan selalu seperti itu. Terus akan menyesuaikan juga prioritas-prioritasnya. Kayak gitu. Jadi benar tadi kata Kak Bagas, jangan sampai teman-teman itu kena musibah dulu sama kayak kita juga. Terus baru tuh yang ada dana daruratnya itu penting banget. Oke, wow, ini insight-nya luar biasa banget loh untuk tips-tipsnya dari Kak Yuka dan juga dari Kak Bagas. Dan aku mau ingetin juga ya, tadi kan kita ngomongin tentang aplikasi nih ya. Aku mau kasih tahu ada aplikasi yang bisa mempermudah teman-teman dalam menabung, yaitu menggunakan Blue Saving ya teman-teman ya. Bisa langsung di-download aja, karena dia tuh ada Blue Saving juga. Jadi teman-teman tuh dari awal bisa langsung cut juga nih kan, dari uang gajian untuk langsung ke savingnya juga. Dan ada pocket-pocket ini menurut aku yang paling penting banget ya Kak ya. Jadi bisa teman-teman budgetin kapan buat nanti liburan kemana, dan juga bisa budgetin juga buat dana darurat di situ dan juga lain-lainnya. Untuk ngambilnya juga gampang ya teman-teman ya gitu. Jadi benar-benar sangat satu rekening bisa langsung 20 pocket sekaligus. Wow banget ya teman-teman ya, gampang banget untuk menggunakannya. Oke, thank you buat teman-teman dan juga buat
Kak Bagas dan juga untuk Kak Yuke, hari ini seru banget buat teman-teman semuanya. Aku mau kasih kesimpulan. Bagi teman-teman, silakan start aja dulu ya. Jangan sampai ada musibah. Kita nggak ada yang pernah tahu kapan tanggal sial itu datang ke kita. Tiba-tiba teman-teman nggak punya dana darurat. Jadi sisihkan sedikit-sedikit, kalau kata Kak Bagas, sedikit-sedikit lama-lama kelihatan dan juga bisa jadi segunung ya teman-teman ya, dan daruratnya gitu. Oke, thank you Kak Bagas, Kak Yuke, senang banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa download Blue by BCA Digital. Kalau misalkan teman-teman belum download, silakan download. Dan sampai jumpa di podcast bareng dengan 1% lainnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.